Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik semua? Pada kesempatan kali ini, kita ingin membahas prinsip dasar visual. Pembahasan kita kali ini yaitu yang pertama adalah tentang literasi visual, kemudian yang kedua adalah peran visual dalam mengajar, yang ketiga adalah jenis-jenis visual. Yang pertama yaitu literasi visual. Literasi visual adalah kemampuan pembelajar untuk menganalisis sebuah pesan visual dalam pembelajaran. Literasi visual bisa dikembangkan melalui dua pendekatan utama, yaitu strategi input, yaitu membantu para pembelajar untuk memahami atau membaca visual secara pasif dengan menerapkan kemampuan analisis visual. Contohnya yaitu dengan membaca, kemudian melihat gambar di dalamnya, yang kedua adalah strategi output, yakni membantu para pembelajar untuk menyandikan atau menulis visual untuk menyatakan diri mereka sendiri dan berkomunikasi dengan orang lain. Contohnya dengan cara menulis, di situ akan ada berupa huruf maupun angka. Mengurai makna atau menafsirkan visual. Yang pertama adalah efek perkembangan anak. Banyak variabel yang mempengaruhi seorang pembelajar dapat memaknai sebuah tampilan visual, yakni bagaimana pembelajaran itu ditampilkan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Karena usia anak akan mempengaruhi kemampuan untuk memaknai suatu pembelajaran melalui visual. Yang kedua adalah efek budaya. Kelompok yang berbeda budaya umumnya mempersepsikan materi visual dengan cara yang berbeda. Contohnya, misalnya saja di Indonesia, orang mengenal padi sebagai makanan pokok. Di negara bagian lain, padi merupakan makanan sampingan dan bukan makanan pokok. Jadi, makanan pokoknya bisa berupa kentang, ataupun gandum, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah frekuensi atau pilihan visual. Dalam memilih tampilan visual, guru sebaiknya memilih tampilan visual yang paling efektif daripada memilih tampilan visual yang disukai. Yakni, bagaimana seorang guru lebih bervariasi untuk memberikan tampilan visual dan tidak monoton, sehingga tidak membosankan audiens. Menyandikan pembuatan visual. Membuat materi visual bisa menjadi cara yang efektif untuk memahami visual. Siswa membutuhkan praktik menyusun visual dengan menggunakan urutan logika, seperti urutan verbal dalam menulis dan membaca. Untuk melakukan ini, siswa dapat dibantu dengan penggunaan PowerPoint. Berikutnya adalah peran visual dalam mengajar. Yang pertama, visual bisa memainkan banyak peran dalam proses belajar dan mengajar, yaitu
menyediakan acuan konkret bagi gagasan, membuat gagasan abstrak menjadi konkret, memotivasi para pembelajar, mengarahkan perhatian, mengulangi informasi dalam format-format yang berbeda, mengingatkan kembali pada pembelajar sebelumnya, dan mengurangi efisien waktu belajar. Selanjutnya adalah jenis-jenis visual. Yang pertama adalah visual realistik, menampilkan objek atau foto objek yang sebenarnya. Yang kedua adalah analogi, yaitu menampilkan sesuatu yang lain dan menyiratkan kemiripan. Yang ketiga adalah visual organisasional, yaitu ada hubungan kualitatif seperti bagan organisasi. Yang keempat adalah visual relasional, yaitu hubungan kuantitatif berupa angka. Kemudian yang kelima adalah visual transformasional, yaitu adanya pergerakan atau perubahan. Dan yang terakhir adalah visual interpretif, yaitu hubungan teoritis dan abstrak atau yang bersifat filosofis. Contoh visual realistik seperti yang kita lihat adalah foto nyata atau gambar nyata sebuah peristiwa atau kejadian saat di kelas maupun di luar kelas. Jadi yang ditampilkan adalah terjadi secara indoor ya, pembelajaran di dalam kelas yang terlihat dengan nyata seorang mahasiswa dan teman-temannya sedang melakukan pembelajaran. Kemudian contoh visual analogik. Jadi ini ibarat sebuah sistem solar atau tata surya. Jadi dikelilingi oleh tata surya adalah sebuah perumpamaan dari sebuah atom. Biasanya digunakan sebagai analogi visual untuk menjelaskan komposisi sebuah atom yang dikelilingi oleh partikel-partikel yang berupa proton, neutron maupun elektron. Kemudian contoh visual organisasional, yaitu dalam hal ini dicontohkan adalah bagan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara. Di sini sudah terlihat dengan jelas bagaimana struktur dari tingkat atas sampai ke tingkat bawahnya, di mana yang pertama adalah kepala, kemudian sekretaris, kemudian bagian-bagian yang ada di bawahnya, bidang-bidang, kemudian jabatan-jabatan dan lain sebagainya, dan lebih kecil lagi. Kemudian contoh visual relasional, yaitu ada hubungan-hubungan yang terlihat dari yang pertama, kemudian nama-nama, kemudian nilai, kode-kode ya. Jadi semuanya memiliki hubungan antara satu dengan yang lain. Kemudian contoh visual transformasional. Jadi ada perubahan ya. Jadi terlihat di situ ada perubahan, adanya siklus perubahan dari air, kemudian air menguap, kemudian terjadi gumpalan awan, kemudian dia akan menjadi kumpulan-kumpulan itu menyatu, kemudian membentuk sebuah awan kemudian akan menjadi hujan dan kembali lagi ke bumi dan begitu seterusnya. Yang terakhir adalah visual interpretif, yaitu yang menerangkan ya. Jadi ini ibarat sebuah baterai dengan bola lampunya. Jadi electrical circuit. Jadi sebuah baterai yang dihubungkan dengan sebuah saklar. Jadi ada lampu ya, kemudian kabel dihubungkan, akhirnya bisa digunakan sebagai sebuah cahaya ya, menghasilkan cahaya atau listrik nantinya dan berguna bagi kita semua. Baik, demikian pemaparan materi saya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Salam buat keluarga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.